pemimpin bukan sebagai bos, ya, bukan sebagai bos yang bertugas hanya memerintah saja. Ya, jadi bukan seperti bos atau majikan. Nah, kepemimpinan pelayan itu ya dia sendiri ya, mengambil sikap seperti pelayan atau kepemimpinan itu adalah pelayanan, kira-kira begitu. Nah, kepemimpinan pelayanan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28. Nah, saya merenungkan mempersiapkan bagian ini dan saya lihat satu contoh bagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 kita lihat konteksnya di sana. Ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta posisi atau jabatan ya kepada Tuhan untuk Yakobus dan Yohanes. Ya, sehingga murid-murid yang lain marah. Ya. Di ayat 21 firman Tuhan berbunyi demikian, dan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Ibu itu menjawab, "Perintahkanlah supaya kedua anakku boleh duduk dalam kerajaanmu, satu di sebelah kanan, ya satu di sebelah kananmu dan satu di sebelah kirimu." Nah, ketika ayat 24, ketika 10 murid yang lain mendengarnya, mereka marah kepada kedua saudaranya itu. Jadi konteksnya memang ya sebagai pemimpin, ya sebelah kiri dan sebelah kanan daripada Yesus. Tetapi bagaimana pemerintahan dunia? Nah, Yesus menunjukkan kepemimpinan dunia atau pemerintahan dunia. Di ayat 25, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Nah, inilah cara dunia. Jadi cara dunia itu seringkali ya diktator, kasar ya, posisi sebagai bos, harus dilayani ya. Nah, menjadi pertanyaan nanti kita diskusikan apakah model ini masuk di gereja. Nah, bagaimana pendeta-pendeta apakah memposisikan dirinya sebagai bos, ya diktator, pokoknya apa kata saya, pokoknya. Nah, bagaimana dengan di organisasi sinode? Apakah ketua sinode seperti itu atau ya pengurus harian seperti itu? Nah, ini kita coba nanti diskusikan. Nah, tetapi tuh Yesus menjawab ini pola dunia. Nah, tetapi bagaimana kepemimpinan pelayan? Di ayat 26 dikatakan, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Jadi berbanding terbalik dengan pola dunia. Nah, Yesus mengajarkan sebagaimana ya Yesus sendiri sudah melakukan. Jadi kepemimpinan pelayan itu adalah ya dia walaupun jadi pemimpin dia harus jadi pelayan. Nah, pemimpin itu harus jadi pelayan. Siap bekerja, siap berkorban, bahkan rela merendahkan diri. Ya, di ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, ya menjadi pelayanmu. Jadi harus ada lemah lembut, taat, setia, ya, siap merendahkan diri. Di ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi kita harus meneladani Yesus. Seorang pemimpin siap melayani, mengerti dengan mereka yang dipimpin, memberi contoh yang terbaik, tidak berusaha untuk dihormati. Nah, Yesus sendiri memberi contoh kepada murid-murid bagaimana seorang dengan yang lain harus saling melayani. Jadi kepemimpinan pelayan ini haruslah saling melayani. Waktu itu Yesus memberi contoh di mana Yesus membasuh kaki murid-murid. Di Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi
jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi dalam penguraian tadi boleh kita simpulkan, saya coba menyimpulkan. Jadi kepemimpinan pelayan adalah pola seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi dengan berhati hamba. Ia tidak memposisikan dirinya sebagai tuan atau bos. Ia memimpin sesuai dengan tujuan atau visi. Ia melibatkan orang-orang yang dipimpin sebagai rekan sekerja atau teman pelayan. Jadi bukan antara atasan dan bawahan. Ia memberikan contoh yang baik atau teladan. Ia dapat mengerti dengan orang lain, ya dengan tim sekerjanya. Ia rela berkorban. Ia bekerja tanpa pamrih, ia rendah hati, ia mau mendengar suara dari orang lain, ya tidak mengukur pelayanannya dengan uang atau bayaran. Ya, nggak ada istilah wanipiro ya. Jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Ya kira-kira begitu dari saya kembalikan ke Pak Hari. Baik, wah luar biasa ternyata Pak Agus menyampaikan memberikan materi dalam waktu yang sangat efisien, saya lihat ya. Kita masih ada waktu cukup banyak, bahkan mungkin semacam 1 jam ya, karena target kita kan 2 jam, 20-30 baru selesai jam